Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku mau share pengalaman aku bikin residen visa ke Saudi Arabia secara mandiri. Jadi suami aku kerja di Saudi. Aku mau nyusul suami aku ke Saudi Arabia pakai visa residen atau visa tinggal. Ya, sebelumnya itu aku udah ke Saudi Arabia tapi pakai visa visit family atau kunjungan keluarga. Itu tahun 2023 sama 2024 bikin, sampai 2025 kan expirednya. Nah, pertengahan 2025 itu ada aturan baru yang tadinya visa kunjungan family ini bisa 1 tahun. Nah, ini cuman 3 bulan durasinya. Jadi ketika visa visit family-nya habis, aku ganti ke visa residen gitu. Kemudian untuk visa residen ini syarat-syaratnya, yang pertama itu suami, karena aku ikut suami, jadi suami itu ngurus-ngurus untuk membuat slip kuning seperti ini. Nah, slip kuning ini nanti diurus sama suami di Saudi kayak gitu. Slip kuning ini syarat-syaratnya, yang pertama ijazah suami, ijazah asli dan translate, diapostil semuanya gitu. Kemudian di fotokopi, kemudian buku nikah asli di translate juga. Oh ya, tadi ijazah suami ya. Buku nikah asli di translate, di apostil. Aslinya sama kopinya juga di sertakan. Kemudian fotokopi paspor aku. Kemudian GOSI sertifikat ini insurance ya, semacam insurance gitu dari Saudi. Kemudian surat keterangan bekerja, yang di situ tuh ada disebutkan gajinya juga, terus dicap dari company-nya suami. Kemudian sertifikat profesi, jadi kalau misalnya profesinya teknisi ya sertifikat engineer kayak gitu, dokter ya dokter, perawat ya perawat gitu, tergantung profesi suaminya atau keluarga yang bekerja di Saudi. Kemudian ada registrasi perusahaan, kemudian iqomah suami, iqomah asli. Iqomah itu semacam KTP-nya Saudi kayak gitu. Jadi kartu identitasnya suami ditambah fotokopi paspor suami juga, itu syaratnya. Kemudian yang terakhir form istiqdam, itu nanti diisi pakai bahasa Arab dan dicap sama company-nya kayak gitu. Nanti syarat-syaratnya aku tulis di videonya. Kemudian untuk apply slip kuning ini kita harus appointment dulu. Jadi kita nggak bisa langsung ke kantor terus nyerahin syarat-syarat daftar kayak gitu, enggak. Jadi kita appointment dulu, kemudian habis appointment baru kita dapat tanggalnya berapa gitu, waktunya kapan, nanti kita ke istiqdamnya, kantor istiqdamnya untuk apply slip kuning kayak gitu. Terus apply slip kuning ini disarankan jaraknya sekitar 1 minggu. Jadi jarak kita apply slip kuning sama apply visa itu minimal, kalau disarankan itu sekitar 1 minggu, karena memastikan dari pihak Saudinya sudah submit data-data kita kayak gitu. Oke, kalau misalnya sudah, nanti slip kuningnya dikirimkan, bisa berupa foto scan, nanti kita print kayak gitu. Kemudian kita print ke Indonesia kan. Kemudian untuk apply visanya itu kita ke tahsir ya, namanya tahsir. Itu ada syarat-syaratnya. Aku sebutin dulu syarat-syaratnya ya.
Syarat-syaratnya yang pertama, paspor asli, pas foto 2, ukurannya 5x5, backgroundnya putih. Kemudian oh iya, tadi paspornya tuh minimal masa berlakunya 6 bulan dan memiliki 2 halaman kosong berhadapan. Ya, pokoknya masih baru gitulah paspornya, belum banyak keisi, belum penuh banget gitu. Kemudian tadi pas foto ukuran 5x5, background putih. Fotokopi KTP aku, kemudian buku nikah dilegalisir, tadi dilegalisir oleh Kementerian Agama ya. Jadi buku nikah kita itu dilegalisir dulu ke Kementerian Agama, kita ke Kementerian Agama minta cap legalisir basah. Kemudian habis itu diapostil ke Kementerian Hukum dan HAM, ke AHU. Nah, nanti buku nikahnya ini dilegalisir, diapostil, asli sama fotokopinya disertakan. Terus fotokopi iqomah suami, kemudian slip kuning yang kita tadi dapat, kemudian SKCK Mabes Polri, SKCK-nya ini diapostil, terus asli sama fotokopiannya jadi syarat. Kemudian masukin syarat juga. Kemudian yang terakhir sertifikat Pramedikal Gamka dan Medical Online. Tuh, jadi aku jelasin satu persatu ya. Jadi step-stepnya ini ada yang butuh waktu yang cukup lama, yaitu apostil. Jadi apostil itu ketika kita apply gak bisa langsung besoknya jadi gitu. Kadang beberapa ada yang ditolak gitu karena salah submit data kayak gitu. Jadi aku sarankan ngurus yang ada apostilnya itu SKCK sama buku nikah. Jadi bisa ngurus jauh-jauh hari sebelum apply visa kayak gitu. Terus pas aku, karena buku nikahnya udah dilegalisir jauh-jauh hari, udah diapostil, jadi aku cuman ngurus apostil itu SKCK. SKCK ngurus ke Mabes Polri, kita daftar online gitu-gitulah. Terus kita dapat SKCK, habis itu SKCK-nya kita apostil, terus nanti yang dikumpulin asli sama fotokopinya. Habis itu sertifikat Pramedikal Gamka dan Medical Online. Jadi ceritanya gini, aku itu pas kesini ke Jakarta itu tanggal 3 November 2025. Tanggal 3 November itu aku udah apply buat medical check up kayak gitu. Medical check upnya ini sebelumnya kita daftar online di Wafid, di wafid.com. Itu daftar online, bayarnya $10. Nah, nanti di Wafid ini atau Gamka sama aja, Wafid sama Gamka itu sama. Nah, nanti kita dapat nama kliniknya. Jadi kita nggak bisa milih, kita dapat nama kliniknya di mana. Nah, itu nanti kita medical di situ. Kalau aku kemarin di daerah Jakarta Timur, di daerah Cawang kalau nggak salah. Nah, itu pokoknya di daerah Jakarta Timur. Hari Senin pagi aku medical check up. Nah, kemudian Senin pagi itu medical check up, kemudian siangnya aku ngambil apostilan SKCK sekalian. Kemudian habis itu jadinya itu hari Selasa siang. Nah, Selasa juga aku tuh udah appointment visa, appointment tanggal di Tahsir gitu. Udah appointment hari Selasa jam berapa ya, 1:30 kalau nggak salah. Nah,
sudah medical hari Senin, hari Selasa siangnya dapat pramedical Gamka, dapat hasilnya. Kemudian siangnya itu apply visa ke Tahsir. Nah, habis apply visa ke Tahsir itu kita dapat nomor Enjas. Jadi nomor Enjas tuh kayak nomor pendaftaran visa mungkin ya. Nomor Enjasnya ini nanti kita kirim ke WhatsApp-nya si klinik untuk di medical online kan, kayak gitu. Ketika kalau biasanya langsung sih, waktu aku langsung gitu, nggak sampai sejam gitu udah di medical online kan, udah ada datanya. Nanti PDF-nya kita print, kita balik lagi tuh ke Tahsir kayak gitu. Waktu itu aku masih nunggu di Mall Kuningan City ya. Jadi pas selesai tuh jam berapa ya, jam 2:30. Kemudian aku langsung SMS langsung WhatsApp kliniknya, langsung di medical online kan. Beberapa menit kemudian dapet PDF-nya, langsung aku print di situ, terus aku kasihin lagi ke Tahsir gitu, biar bisa langsung disubmit sama sama petugasnya gitulah, kayak gitu. Kemudian habis itu sudah ya, aku submit hari Selasa. Hari Rabu sore alhamdulillah visanya tuh sudah keluar, sudah ada pemberitahuan di email. Sama kalau misalnya kita kan punya nomor Enjas tuh, kita cek, oh sudah jadi visanya kayak gitu. Hari Kamis langsung aku ambil lagi visanya kayak gitu. Bukan ambil lagi, jadi visanya udah jadi kan, visanya online ya. Hari Kamis aku ke Tahsir lagi buat ngambil paspor dan berkas-berkas yang udah dikumpulin kayak gitu. Berkas-berkas aslinya kita ambil lagi kayak gitu. Terus untuk habisnya itu untuk visa doang itu sekitar 800 sampai 900 ribu visa residen. Cuman karena aku tuh salah submit nomor slip kuning, jadi gagal tuh appointmentnya. Jadi harus via launch tuh, jadi daftar hari itu maksudnya pokoknya yang launch tuh yang jalur VIP gitulah, nggak usah daftar lagi kayak gitu. Soalnya kalau aku mau appointment tanggal lagi itu harus seminggu kemudian baru bisa daftar lagi. Makanya ya udahlah, pakai launch aja. Launch itu sekitar tambah 700 ribu. Jadi untuk visanya itu sekitar 800-900. Fasilitas launchnya itu bayar 700-an ribu. Jadi visanya itu habis 1.580.000 itu visanya. Untuk medicalnya aku dapat bayar 2,2 juta, kayak gitu, 2,2 juta waktu itu. Terus untuk SKCK kemarin 30.000. Terus apa lagi ya, oh iya, untuk pas ngurus slip kuning ini kita juga bayar bayar daftar visa itu di Saudinya gitu kan, sejumlah 2.000 rial. 2.000 rial itu kalau 4.300 berarti 8.600.000 itu di Saudi gitu. Sudah habis itu sudah selesai. Habis itu nanti kalau sudah ke Saudi baru nanti ngurus-ngurus buat print iqomah kita kayak gitu. Kayaknya itu deh sudah. Jadi kalau misalnya mau ada yang ditanyakan bisa drop di komen ya. Kayaknya sudah itu. Sebenarnya prosesnya itu kalau
misalnya ngurus sendiri ya gampang-gampang susah ya. Maksudnya kita sebenarnya jadi tahu gitu step-stepnya seperti apa dan bisa memangkas biaya-biaya pihak ketiga gitu. Terus kita bisa tahu, cuman ya memang kita harus sering tanya-tanya, cari tahu dan teliti gitu. Kadang-kadang ada aja yang kelewatan atau ada aja yang salah submit kayak gitu kan. Jadi stepnya lebih butuh waktu tuh yang lebih panjang kayak gitu. Gitu, semoga bisa bermanfaat buat informasinya. Jadi kalau misalnya mau urus mandiri juga sebenarnya bisa gitu. Yang penting kita rajin-rajin cari tahu dan browsing-browsing aja. Jangan sungkan untuk tanya-tanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan drop di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.